Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka majlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini akan menyampaikan tentang dua cara usul ilallah. Usul ilallah itu artinya usul adalah sampai, ilallah itu adalah kepada Allah. Jadi usul ilallah itu orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang yang sudah mengenal Allah boleh dikatakan ma'rifatullah. Yang pertama, orang yang usul ilallah itu yaitu muridun atau salikun. Yang kedua, muradun atau majdubun. Untuk yang pertama yaitu muridun atau salikun, yaitu seorang hamba yang bersungguh-sungguh beribadah, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta mengamalkan amalan-amalan zikir dari seorang mursyid dan amalan-amalan lainnya dalam sebuah thariqah. Biasanya seorang pejalan ini dalam perjalanannya yaitu juga dia berusaha menghilangkan penyakit-penyakit hati yang akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk menuju Allah. Baik itu iri dengki, keakuan diri, hawa nafsu, prasangka buruk, pikiran negatif, benci, dendam, dan lain sebagainya. Dan juga dia berusaha menghilangkan keakuan makhluk, keakuan diri, karena itu juga merupakan penghalang bagi seorang pejalan thariqah. Jadi dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah untuk mendapat ridha Allah, sehingga dia mencapai wusul ilallah, sampai kepada Allah, sesuai dengan firman Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau thariqah
yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Di sini dijelaskan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, serta mencari jalan. Jalan itu artinya thoriqoh. Thoriqoh itu artinya jalan. Jadi sudah jelas di sini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berthoriqoh yang ada gurunya, mursyid yang kamil mukamil, yang sanad keilmuannya sambung menyambung terus sampai ke Rasulullah. Pada ayat lain disebutkan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini disebut kita harus nol dalam beribadah, tidak ada kepentingan lain selain ridha Allah, tidak ada kepentingan dunia akhirat, hanya Allah yang dituju. Bahkan diri sendiri jangan merasakan kita yang beribadah, karena itu juga merupakan suatu penghalang. Rasakan bahwa ini rahmat Allah, gerak Allah yang berperan dalam diri kita yang melakukan ibadah. Dalam ayat lain juga disebutkan, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Di sini jelas untuk mengenal Allah, bertemu Allah, agar kita berusaha beribadah dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, agar Allah meridhoi dan menghendaki untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Untuk yang kedua, cara yang kedua yaitu muradun atau majdubun. Orang yang muradun ini atau majdubun ini orang yang biasanya tidak melalui thoriqoh, tidak ditakin dan tidak ada guru mursyid, tetapi itu murni kehendak Allah. Allah mencintai hambanya, tidak pandang bulu amal ibadahnya dia sedikit. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, sudah menghendaki, tidak pandang bulu status apapun dia, baik dia seorang ulama, kiai, ustadz, pedagang, supir, atau pemulung pun, kalau Allah sudah menghendaki, maka akan ditarik untuk mengenalnya. Orang majdubun ini yang pertama kali dikenalkan, ditarik oleh Allah adalah mengenal zatnya. Jadi
dia ditarik oleh Allah dengan cara Allah. Biasanya orang majdzubun ini sebelum ditarik, Allah akan menimpakan berbagai masalah berat, bencana, ataupun ujian-ujian yang bertubi-tubi yang dia terima. Sehingga dengan adanya itu, dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan bersungguh-sungguh dan istiqomah, dan memohon ampunan, taubatan nasuha yang sungguh-sungguh, serta dia akan segera diampuni dosa-dosanya, serta segala penyakit hatinya akan disingkirkan dari dalam dirinya. Karena orang yang sedang ditimpa musibah itu yang bertubi-tubi, dia akan merasa menderita, sengsara, sehingga hawa nafsunya akan tenggelam. Ego dirinya, keakuan dirinya akan tiarap, keinginan sebagai makhluk akan sirna, penyakit-penyakit hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia benar-benar kosong. Maka Allah akan menariknya untuk mengenal zatnya. Untuk yang majdzubun ini, nanti seiring waktu dia akan diperjalankan turun ke bawah untuk mengenal sifat, af'al, dan zat Allah. Itu juga dengan cara Allah sendiri biasanya akan diperjalankan untuk ditunjukkan guru mursyid untuk memasuki thariqah dan ditalqin. Ujung-ujungnya ya memang harus berthariqah dan harus ada guru mursyid. Sedangkan yang salikun, muridun ini, dia berjalan melalui prosedur atau tahapan sesuai aturan. Dia yang pertama kali mengenal yaitu mengenal asmanya. Kemudian terus seiring waktu akan mengenal af'al, sifat, dan kepuncaknya adalah mengenal zatnya. Keduanya, baik salikun, muridun, atau muradun, majdzubun, tidak bisa dijadikan sebagai guru rohani. Saat dan perjalanannya hanya sampai ke asma, mengenal asma, atau mengenal sifat, af'al, sebelum mengenal zatnya, puncaknya. Begitu pula seorang majdzubun. Seorang majdzubun ini tidak bisa dijadikan sebagai guru rohani, sebagai pembimbing, apabila dia hanya mengenal zatnya,
Makanya Allah memperjalankan seorang majdzubun untuk turun gunung, mengenal sifat, af'al, dan asmanya. Jadi supaya sempurna. Kalau keduanya sudah mencapai tujuan masing-masing, yaitu perjalanan puncak seorang salikun adalah jat, begitu pula sebaliknya perjalanan puncak seorang majdzubun adalah turun ke bawah asmanya. Maka mereka bisa dijadikan pembimbing ruhani, atau dalam istilah sufi tasawuf yaitu sebagai arif billah yang sudah sempurna dalam kemakrifatannya mengenal Allah, atau wusul ilallah, sampai kepada Allah dengan sempurna. Orang majdzubun ini tidak pandang bulu mereka amalnya sedikit. Kalau Allah sudah menghendaki menariknya untuk mengenal zatnya, Allah akan menarik dengan caranya sesuai tadi apa yang disampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf 178. Demikian sekedar pengetahuan. Kalau sekiranya bermanfaat, diambil. Kalau tidak bermanfaat, abaikan. Dan mohon maaf apabila apa yang disampaikan banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.